Halo Kofren, pada soal berikut ini, kita diminta menentukan laju reaksi rata-rata dari gas A dan gas AB3 berdasarkan data-data yang ada pada tabel. Apa itu laju reaksi rata-rata? Laju reaksi rata-rata adalah berkurangnya konsentrasi reaktan tiap satuan waktu, atau bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Kita akan tuliskan ulang persamaan reaksi yang ada pada soal. 2A ditambah 3B2 menghasilkan 2AB3. Nah, kalau Kofren perhatikan, zat yang ada di sebelah kiri tanda panah, yaitu A dan B2 ini merupakan reaktan. Sedangkan zat yang ada di sebelah kanan tanda panah, AB3, ini adalah produk reaksi. Oke, sekarang bagaimana persamaan laju reaksi rata-rata untuk masing-masing zat? Kita tuliskan terlebih dahulu untuk zat A, PA atau laju reaksi rata-rata untuk zat A sama dengan minus delta. Delta itu adalah perubahan konsentrasi A dibagi dengan perubahan waktunya. Perhatikan, di sini kita punya tanda negatif, ya. Artinya apa? Artinya konsentrasi A ini selalu berkurang tiap satuan waktu. Mengapa? Karena A sekali lagi adalah reaktan. Oke, Kofren? Ya, tadi di definisi sudah kita jelaskan bahwa untuk reaktan konsentrasinya selalu berkurang tiap satuan waktu. Demikian juga untuk yang B2 ya. B2 juga tandanya sama, negatif. Kenapa? Karena B2 adalah reaktan. Sedangkan untuk zat AB3, karena dia adalah produk reaksi, maka laju reaksi rata-ratanya VAB3 itu dinyatakan sebagai positif. Perubahan konsentrasi AB3 dibagi dengan perubahan waktunya. Positif karena sekali lagi AB3 adalah produk reaksi. Demikian, Kofren, kita sudah melihat bagaimana definisi dan persamaan laju reaksi rata-rata untuk masing-masing zat. Sekarang kita akan tentukan nilainya, ya, nilai laju reaksi rata-rata, terutama untuk gas A dan gas AB3. Kita mulai untuk gas A terlebih dahulu. Ya, yang ditanyakan adalah untuk poin yang A kan laju reaksi rata-rata dari gas A pada selang waktu tertentu ya. Kita punya dua selang waktu di sini, yaitu selang waktu 0 sampai 5 detik ya. Ini adalah selang waktu pertama. Kemudian selang waktu kedua adalah dari detik ke-5 sampai detik ke-10. Oke? Jadi masing-masing poin pertanyaan, nanti kita buat dua selang waktu berdasarkan tabel. Yang pertama, laju reaksi rata-rata gas A pada selang waktu 0 sampai 5 detik. Tadi kita dapatkan persamaan laju reaksi rata-rata untuk gas A sebagai berikut. Oke, ya. VA sama dengan min delta konsentrasi A per delta T. Delta tadi menyatakan perubahan konsentrasi A. Ya, konsentrasi A itu berubah dari berapa menjadi berapa. Pada selang waktu 0 sampai 5 detik, konsentrasi A pada saat awal reaksi adalah 0,1 molar. Sedangkan konsentrasi A pada saat 5 detik itu tinggal 0,08 molar. Oke? Nah, berapa selisihnya? Tentunya bisa kita dapatkan dengan cara mengurangi konsentrasi A pada saat 5 detik dengan konsentrasi A awal reaksi. Ya, sehingga dapat kita tuliskan perubahan konsentrasi A-nya adalah 0,08 molar dikurangi 0,1 molar. Ya. Sedangkan perubahan waktunya berapa? Ya, perubahan waktunya dari 5 detik ke 0 detik. Tinggal dikurangi juga ya. 5 dikurangi 0. Oke, Kofren? Kita akan dapatkan hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, 0,08 dikurangi 0,1 adalah min 0,02 dibagi dengan 5. Ya, perhatikan di sini ada min ketemu dengan min. Ya, min ketemu min jadinya positif. Sehingga laju reaksi rata-rata untuk gas A ini sama dengan 0,004 molar per detik. Oke? Ya, kita sudah dapatkan nih laju reaksi rata-rata A pada selang waktu 0 sampai 5 detik. Bagaimana dengan selang waktu kedua? Sama persis ya caranya ya. Laju reaksi rata-rata gas A pada selang waktu 5 sampai 10 detik
kita juga bisa dapatkan dari persamaan reaksi yang sama, perubahan konsentrasi A per perubahan waktu, perubahan konsentrasinya adalah 0,065 dikurangi 0,08. Ya, sebagai berikut. Sedangkan perubahan waktunya tentunya 10 dikurangi 5. Akan kita dapatkan nilainya adalah 0,065 dikurangi 0,08 itu sama dengan min 0,015 dibagi dengan 10 min 5 itu sama dengan 5. Min ketemu min, hasilnya juga nanti adalah positif. Ya, 0,015 dibagi 5 adalah 0,003 molar per detik. Demikian, Kofren ya, kita sudah hitung untuk laju reaksi zat A berdasarkan data yang ada pada tabel. Oke, ya, mudah-mudahan bisa difahami sampai sini. Sekarang kita akan tentukan berapakah laju reaksi rata-rata untuk gas AB3 yang dihasilkan. Kita akan manfaatkan data PA pada 2 selang waktu. Kita tuliskan terlebih dahulu ya. Data VA pada selang waktu tertentu, kita tuliskan 0,004 molar per detik dan 0,003 molar per detik. Sekarang kita akan mulai laju reaksi rata-rata untuk AB3 pada selang waktu 0 sampai 5 detik. Kita punya persamaan reaksi sebagai berikut. Dari perhitungan sebelumnya, kita sudah dapatkan bahwa laju reaksi untuk zat A pada selang waktu tersebut adalah 0,004 molar per detik. Untuk laju reaksi rata-rata, ya, nilai dari laju reaksi untuk zat AB3 dapat ditentukan berdasarkan nilai laju reaksi gas A. Oke, gimana caranya? Dari perbandingan koefisien. Ya, perbandingan koefisien akan sama dengan perbandingan laju reaksi rata-rata. Sehingga kalau kita perhatikan dalam persamaan reaksi, koefisien dari zat A itu kan sama dengan 2. Ya, sedangkan koefisien dari AB3 berapa? 2 juga. Kesimpulannya apa? Kalau A itu laju reaksinya 0,004 molar per detik, maka AB3 juga sama 0,004 molar per detik. Karena koefisiennya sama. Oke, Kofren, kita dapatkan ya. AB3 laju reaksinya pada selang waktu 0 sampai 5 detik. Untuk detik ke-5 sampai ke-10, ya, untuk selang waktu berikutnya juga sama nih. Kita akan dapatkan nilai dari laju reaksi rata-rata AB3 berdasarkan laju reaksi gas A. Tadi dalam selang waktu 5 sampai 10 detik, laju reaksi rata-rata untuk gas A adalah 0,003 molar per detik, sehingga karena koefisien dari kedua zat ini sama, laju reaksi rata-rata untuk gas AB3 pun angkanya adalah 0,003 molar per detik. Demikian, Kofren ya. Jadi kita sudah dapatkan semua nilai laju reaksi rata-rata untuk gas A dan gas AB3 pada selang waktu tertentu seperti yang diinginkan di soal. Demikian, Kofren, pembahasan soal untuk kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.